Halo sahabat Mentari, kembali lagi di channel Mentari Education. Pada video kali ini, kita akan membahas materi matematika peminatan kelas 10, yaitu persamaan eksponensial. Sebelum kita masuk ke materi, untuk teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Kita masuk ke materi. Terkait dengan materi persamaan eksponensial, kita akan membahas bentuk-bentuk dari persamaan eksponensial itu sendiri. Untuk yang pertama, kita akan membahas bentuk yang pertama, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat k, di mana dengan syarat A tidak sama dengan 1 dan A lebih dari 0 atau A ini bernilai positif. A ini merupakan basis dari persamaan eksponensial tersebut. Kemudian fx ini merupakan pangkat yang bervariabel x. Kemudian k ini merupakan konstanta dari persamaan tersebut. Nah, kemudian jika teman-teman menemukan bentuk seperti ini, karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya juga harus sama. Sehingga kita dapat buat yaitu fx sama dengan k. Misalkan saya berikan contoh. 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan 1/8. Nah, jika kita perhatikan, kira-kira kita dapat mengubah bentuk ini menjadi bagaimana? Agar nilai basisnya sama. Nah, kita perhatikan di sini ada angka 4, kemudian 8. Nah, kira-kira kita dapat mengubah menjadi bagaimana? Oh, ternyata kita bisa mengubah basisnya menjadi 2. Nah, untuk 4 ini kan sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan 2x plus 1, dan 8 ini kan sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kemudian kita ingat lagi sifat-sifat eksponensial. Ketika sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya itu bagaimana? Itu dikalikan, ya. Sehingga ruas kirinya menjadi 2 pangkat 2 kali 2x kan 4x. Kemudian 2 kali 1 itu 2. Kemudian ruas kanannya 1/2 pangkat 3. Nah, kita harus ingat lagi, jika terdapat bentuk seperti ini, 1/A pangkat n itu sama dengan bagaimana? Kan sama dengan A pangkat min n. Nah, sehingga untuk ruas kanan ini menjadi 2 pangkat negatif 3. Nah, kemudian kita dapatkan bentuknya seperti ini. Lalu bagaimana? Nilai basisnya kita perhatikan sudah sama, itu sama-sama 2. Sehingga kita tinggal menyamakan pangkatnya saja, seperti bentuk satu yang ini kita bahas. Itu kita tinggal menyamakan pangkatnya. Sehingga menjadi 4x plus 2 itu sama dengan negatif 3. Kemudian kita operasikan 4x sama dengan negatif 3 kurangi 2. Kemudian 4x sama dengan, ini kan negatif 3 dikurangi 2 kan negatif 5. Maka x sama dengan negatif 5/4. Jadi itulah untuk nilai x nya. Kemudian kita akan masuk ke bentuk yang kedua, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Yaitu dengan syarat A nya tidak boleh sama dengan 1 dan A lebih dari 0 atau bernilai positif. Nah, jika kita perhatikan, terdapat perbedaan di ruas kanannya dengan bentuk yang pertama tadi. Dalam bentuk kedua ini, kedua pangkat dari basis tersebut memiliki variabel x. Yang di ruas kiri, pangkat dari basis tersebut memiliki variabel x, dan di ruas kanan juga sama. Sedangkan kalau yang di bentuk satu kan hanya salah satu ruasnya saja yang pangkatnya memiliki variabel x. Nah, jika teman-teman ketemu bentuk seperti ini, maka bagaimana? Ya sama, karena kita perhatikan basisnya di sini kan sudah sama, itu sama-sama A. Yaitu kita anggap sebuah bilangan, sebuah bilangan yang memiliki pangkat bervariabel x. Maka bagaimana? Karena nilai basisnya sudah sama, nilai pangkatnya pun juga harus sama. Sehingga fx harus sama dengan gx. Nah, contohnya, misalkan dapat soal seperti ini. Akar
9 pangkat 2x plus 1 sama dengan 27 pangkat x min 5. Nah, kira-kira bagaimana pembahasannya? Kita ubah dulu bentuknya. Akar 9 pangkat 2x plus 1 itu kita dapat ubah menjadi bentuknya seperti apa. Nah, kita harus ingat kembali sifat eksponensial. Nah, jika terdapat bentuk seperti ini, akar pangkat n dari a pangkat m, itu kan sama artinya dengan a pangkat m per n. Atau misalkan 2 pangkat setengah itu berapa? Kan sama artinya dengan akar 2. Akar kuadrat dari 2 pangkat 1, kan seperti itu artinya. Jika kita perhatikan pada soal ini kan sama dengan akar pangkat 2 dari 9 pangkat 2x plus 1. Tapi karena biasanya akar pangkat 2 itu tidak dituliskan, maka kita tidak tuliskan di sini ya. Sehingga kita bisa ubah bentuknya jadi seperti ini. 9 pangkat 2x plus 1 per 2. Dan yang di ruas kanannya 27 pangkat x min 5. Nah, kalau kita ubah bentuknya, kan ini sama dengan 3 pangkat 3 dipangkatkan x min 5. Nah, 27 ini kan sama dengan 3 pangkat 3. Oke, kemudian kita perhatikan ruas kirinya lagi. 9 ini kan sama juga artinya dengan 3 kuadrat. Dan dipangkatkan x plus 1 per 2. Sehingga ruas kanannya kita ubah. Nah, sama seperti tadi, jika terdapat sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Sehingga menjadi 3 pangkat 3x min 15. Sebelah kiri juga sama. Karena sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan, kita langsung kalikan. Nah, bagaimana? Nah, karena di sini dikali 2 lalu dibagi 2, maka 2 itu kita coret. Ya. Sehingga bentuknya menjadi 3 pangkat 2x plus 1. Sama dengan 3 pangkat 3x min 15. Oh, ternyata basisnya sudah sama. Jadi, kita langsung saja menyamakan pangkat kedua basis tersebut. Maka, 2x plus 1 itu harus sama dengan 3x min 15. Kemudian, 1 ditambah 15 sama dengan 3x min 2x. 1 tambah 15 kan 16. Kemudian 3x min 2x kan dengan 1x atau kita buat x. Maka kita dapatkan nilai x-nya yaitu sama dengan 16. Oke, gampang kan? Oke, selanjutnya kita membahas bentuk yang ketiga, yaitu a pangkat fx sama dengan b pangkat fx, dimana dengan syarat a tidak sama dengan 1, a lebih dari 0, kemudian b tidak sama dengan 1, dan b lebih dari 0. Nah, jika kita perhatikan bentuk yang ketiga ini, ternyata nilai basisnya ini berbeda, ya, satunya a, satunya b. Akan tetapi, jika kita perhatikan nilai pangkatnya yang sama, yaitu sama-sama fx, terus sama-sama bervariabel x, ya. Nah, ketika teman-teman ketemu bentuk seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, misalkan terdapat dua bilangan, misalkan 5, kemudian 9. Nah, agar kedua bilangan ini bernilai sama, maka kita dapat pangkatkan berapa? Kan dipangkatkan 0. Keduanya dipangkatkan 0, karena berapapun bilangan yang dipangkatkan 0, itu hasilnya pasti 1. Maka 5 pangkat 0 kan 1. 9 pangkat 0 kan 1 juga. Maka kedua bilangan ini bernilai sama, yaitu 1 sama dengan 1. Begitu juga dengan bentuk yang ketiga ini. Ya, walaupun basisnya berbeda, tapi kita perhatikan nilai pangkatnya itu sama. Nah, ketika teman-teman ketemu seperti ini, maka kita buat agar kedua pangkatnya itu bernilai 0 atau fx sama dengan 0. Oke, saya berikan contoh. Misalkan terdapat soal seperti ini. 2 pangkat x kuadrat min 4 sama dengan 5 pangkat x kuadrat min 4. Nah, jika kita perhatikan, ini kan basisnya berbeda. Yang sebelah kiri 2, yang di sebelah kanan 5. Tetapi
pangkatnya itu sama, yaitu sama-sama berpangkat x kuadrat min 4. Ya, maka seperti yang kita bahas tadi, kita buat agar pangkatnya itu bernilai 0, yaitu kita buat x kuadrat min 4 yaitu bernilai 0. Nah, lalu bagaimana kita operasikan? X kuadrat min 4. Nah, jika kita ubahkan sama artinya dengan x kuadrat min 2 kuadrat. Nah, kita ingat kembali, ketika terdapat bentuk seperti ini, a kuadrat min b kuadrat, kan sama artinya dengan a plus b kali a min b. Nah, ini pun juga sama, jika kita ubah menjadi x plus 2 kali x min 2, itu sama dengan 0. Lalu bagaimana? X plus 2 sama dengan 0. Maka salah satu nilai x-nya adalah negatif 2. Kemudian nilai x-nya lagi 1, x min 2 sama dengan 0. Maka nilai x-nya 2. Sehingga berapa himpunan penyelesaiannya? Yaitu negatif 2 sama 2. Inilah jawabannya untuk contoh soal bentuk yang ketiga. Oke, kita lanjut ke bentuk yang keempat, yaitu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, di mana kemungkinan yang terjadi untuk bentuk yang keempat ini, pertama fx itu sama dengan gx. Nah, di sini karena pangkatnya udah sama, ya otomatis kita tinggal menyamakan fx sama dengan gx-nya, ya sama seperti tadi. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, yaitu pangkatnya yang bernilai 0, untuk hx-nya sama dengan 0. Karena berapapun yang dipangkatkan 0, itu hasilnya pasti 1. Tapi dengan syarat fx dan gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau 0 pangkat 0 itu kan tak hingga, ya. Jadi fx dan gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Untuk kemungkinan yang selanjutnya, itu fx itu sama dengan negatif gx, atau bisa dikatakan cuma berbeda tanda, dengan syarat hx harus genap. Nah, contohnya misalkan 2 kuadrat sama dengan negatif 2 kuadrat. Nah, ini apakah bernilai sama? Jika kita perhatikan, 2 kuadrat itu kan sama dengan 4. Kemudian negatif 2 kuadrat itu kan juga sama dengan 4. Maka keduanya ini bernilai sama. Misalkan 5 kuadrat dengan negatif 5 kuadrat. Nah, ini apakah sama? Ya, sama juga, yaitu 5 kuadrat sama dengan 25, negatif 5 kuadrat juga sama dengan 25. Oke, selanjutnya 3 pangkat 3. Itu apakah sama dengan negatif 3 pangkat 3? Jika kita perhatikan, 3 pangkat 3 ini kan 27. Kemudian negatif 3 pangkat 3 ini kan negatif 27. Maka ini tidak sama. Nah, jika kita perhatikan, maka dari itu syarat hx-nya ini harus genap. Sehingga apabila tanda ini berbeda, nanti hasilnya pasti akan sama jika dipangkat. Oke, saya akan berikan contoh soal. 2x min 4 pangkat x plus 1 sama dengan 3x min 11 pangkat x plus 1. Nah, kita perhatikan, di sini kan pangkatnya sudah sama, yaitu berpangkat x plus 1. Kita tinggal menyamakan fx dengan gx-nya saja. Yaitu, kita cari masing-masing kemungkinan yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, itu fx sama dengan gx. Maka 2x min 4 sama dengan 3x min 11. Kemudian, min 4 plus 11 sama dengan 3x min 2x. Min 4 plus 11 kan sama dengan 7. Dan 3x min 2x kan sama dengan x. Kan nilai x-nya sama dengan 7. Nah, ini untuk nilai x yang pertama. Kemudian, kita akan mencari untuk kemungkinan-kemungkinan yang selanjutnya. Untuk kemungkinan yang kedua, yaitu pangkatnya yang bernilai 0, hx-nya bernilai 0. Karena
berapapun yang dipangkatkan 0, itu hasilnya pasti sama dengan 1. Maka berdasarkan soal ini, kita buat pangkatnya itu sama dengan 0, yaitu X plus 1 sama dengan 0. Maka berapa nilai X-nya? 0 dikurang 1 kan negatif 1. Nah, untuk X sama dengan negatif 1, kita uji ke syaratnya, yaitu agar fx dan gx-nya itu tidak sama dengan 0. Maka kita coba substitusi nilai x sama dengan 1 ke fx dan gx-nya. Nah, untuk fx-nya menjadi 2 dikali negatif 1 dikurangi 4. 2 dikali negatif 1 kan negatif 2, dikurangi 4 kan negatif 6. Sehingga fx-nya ini tidak sama dengan 0, jadi memenuhi. Kemudian gx-nya 3 dikali negatif 1 dikurangi 11. 3 dikali negatif 1 kan negatif 3, dikurangi 11 kan menjadi negatif 14. Sehingga fx dan gx-nya ini tidak sama dengan 0. Maka untuk x sama dengan negatif 1 ini memenuhi. Oke, lanjut ke syarat yang ketiga, yaitu fx sama dengan negatif gx. Sehingga 2x min 4 itu sama dengan negatif 3x min 11. Kita operasikan. 2x min 4 itu sama dengan ruas kanannya negatif 3x ditambah 11. Kita pindah ruas. 2x plus 3x sama dengan 11 plus 4. 2x plus 3x kan 5x. Ruas kanannya 11 plus 4 yaitu 15. Sehingga nilai x-nya sama dengan 15 per 5, yaitu sama dengan 3. Nah, untuk x sama dengan 3 ini kita uji juga sesuai dengan syaratnya, yaitu hx harus genap. Kita substitusi, maka hx-nya kan x plus 1. Sehingga menjadi x-nya kita ganti dengan 3, menjadi 3 plus 1. 3 plus 1 kan sama dengan 4. Dan 4 ini genap, sehingga x sama dengan 3 ini memenuhi untuk syarat yang ketiga ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, 3, dan 7. Nah, jadi itulah untuk nilai x yang memenuhi contoh soal dalam bentuk yang keempat. Oke, kita lanjut ke bentuk yang kelima, yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Di mana untuk bentuk yang kelima ini nilai pangkatnya yang berbeda. Nah, untuk kemungkinan yang memenuhi yaitu saat fx sama dengan gx. Di mana karena di sini nilai hx-nya sudah sama, maka kita tinggal menyamakan pangkatnya, yaitu fx sama dengan gx. Kemudian kemungkinan yang lain yaitu ketika nilai hx-nya itu sama dengan 1. Nah, misalkan 1 dipangkatkan 5 sama dengan 1 dipangkatkan 100. Apakah ini nilainya sama? Kita perhatikan, 1 pangkat 5 berapa? Kan 1. 1 pangkat 100 juga sama dengan 1. Jadi 1 dipangkatkan berapapun itu hasilnya pasti akan tetap 1. Maka dari itu kemungkinan yang memenuhi yaitu saat nilai hx-nya itu sama dengan 1. Untuk kemungkinan selanjutnya yaitu ketika nilai hx-nya sama dengan 0. Tapi dengan syarat nilai fx dan gx-nya itu positif dan tidak sama dengan 0. Kemungkinan selanjutnya yaitu ketika nilai hx-nya itu sama dengan negatif 1. Dengan syarat nilai fx dan gx-nya itu sama-sama genap atau nilai fx dan gx-nya itu sama-sama ganjil. Nah, misalkan negatif 1 dipangkatkan 4 sama dengan negatif 1 dipangkatkan 0. Kan sama. Negatif 1 dipangkatkan 4 kan 1. Negatif 1 dipangkatkan 6 juga sama dengan 1. Kemudian negatif 1 dipangkatkan 3 itu sama dengan negatif 1 dipangkatkan 5. Negatif 1 dipangkatkan 3 kan negatif 1. Negatif 1 dipangkatkan 5 kan juga negatif 1. Nah, ketika nilai pangkatnya berbeda, negatif 1 dipangkatkan 4 dengan negatif 1 dipangkatkan 3.
negatif 1 dipangkatkan 4 kan sama dengan 1. Sedangkan negatif 1 pangkat 3 kan negatif 1. Ini kan berbeda. Maka dari itu, syaratnya fx dan gx-nya itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Oke, saya berikan contoh soal. X min 4 dipangkatkan 3x plus 2 sama dengan x min 4 dipangkatkan x plus 4. Nah, kita uji masing-masing kemungkinannya. Untuk kemungkinan yang pertama, itu akan memenuhi ketika fx itu sama dengan gx, yaitu 3x plus 2 sama dengan x plus 4. 3x plus 2 sama dengan x plus 4. Jadi karena nilai x min 4 nya itu sama, maka kita tinggal samakan pangkatnya. Kita operasikan 3x min x itu sama dengan 4 min 2. 3x min x itu kan sama dengan 2x. 4 min 2 sama dengan 2. Kan nilai x nya sama dengan 2 per 2 yaitu 1. Kemudian untuk kemungkinan yang selanjutnya, yaitu nilai hx nya itu sama dengan 1. Maka kita uji. Hx nya kan x min 4. X min 4. Itu kita buat menjadi sama dengan 1. Maka nilai x nya berapa? 1 plus 4. Sehingga x sama dengan 5. Kemudian untuk kemungkinan selanjutnya, yaitu hx sama dengan 0. Dimana syaratnya fx dan gx itu harus positif. Nah, ketika hx sama dengan 0, kita buat x min 4 sama dengan 0. Maka nilai x nya sama dengan 4. Nah, ketika nilai x sama dengan 4, apakah memenuhi untuk fx dan gx itu positif? Kita uji. Untuk fx nya 3 kali 4 plus 2. 3 kali 4 kan 12, ditambah 2 kan 14. Sehingga untuk fx nya ini bernilai positif, maka memenuhi. Kemudian untuk gx nya, x nya kita ganti menjadi 4. 4 plus 4 yaitu sama dengan 8. 8 ini juga positif. Karena itu, nilai x sama dengan 4 ini memenuhi untuk kemungkinan yang ketiga. Kemudian untuk kemungkinan yang selanjutnya, yaitu kita buat di sini ya. Ketika hx itu sama dengan negatif 1, maka kita buat x min 4 sama dengan negatif 1. Maka nilai x nya negatif 1 ditambah 4. Berapa? X sama dengan 3. Nah, ketika x sama dengan 3, apakah memenuhi syarat-syarat yaitu fx dan gx nya sama-sama genap atau fx dan gx nya itu sama-sama ganjil? Kita uji. Untuk fx nya 3 dikali 3 tambah 2 itu berapa? 3 kali 3 kan 9, tambah 2 itu 11. Kemudian gx, x nya kita ganti dengan 3, itu 3 tambah 4. 3 tambah 4 kan 7. Jadi untuk fx dan gx nya itu sama-sama ganjil. Maka dari itu x sama dengan 3 ini juga memenuhi untuk kemungkinan tersebut. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, kita urutkan dari yang kecil. 1, 3, 4, dan 5. Jadi inilah nilai-nilai x yang memenuhi untuk contoh soal dalam bentuk yang kelima ini. Oke, kita lanjut ke bentuk yang keenam, sekaligus ini bentuk yang terakhir, yaitu a besar dikali a pangkat fx dikuadratkan ditambah b besar dikali a pangkat fx ditambah c sama dengan 0. Dengan syarat a lebih dari 0, a tidak sama dengan 1, a besar tidak sama dengan 0, dan a, b, c elemen bilangan real. Nah, untuk bentuk yang keenam ini, nantinya kita akan mendapatkan bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh soal. Misalkan ditanya, nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 5 pangkat 2x dikurangi 6 kali 5 pangkat x plus 1 tambah 125 sama dengan 0 adalah. Nah, bagaimana pembahasannya?
Pertama, kita ubah dulu bentuknya ini. 5 pangkat 2x ini kan sama artinya dengan 5 pangkat x dikuadratkan. Karena konsepnya untuk bentuk yang ke-6 ini nantinya kita akan mengubah bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Dari itu, untuk 5 pangkat 2x ini kita ubah menjadi 5 pangkat x dipangkatkan 2. Kemudian dikurangi 6 dikali 5 pangkat x plus 1 itu kan sama artinya dengan 5 pangkat x dikali 5 pangkat 1. Ya. Kemudian ditambah 125 dengan 0. Nah, jadi sifat-sifat eksponensial yang sudah kita bahas pada video sebelumnya itu teman-teman harus ingat, karena itu akan berguna untuk pembahasan soal selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, ketika kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini, kita asumsikan bahwa 5 pangkat x ini sama dengan p. Ya, kita misalkan 5 pangkat x ini sama dengan p. Maka bentuknya akan menjadi p kuadrat. Ya, 5 pangkat x kita ubah menjadi p dikurangi 6 dikali p dikali 5 ditambah 125 sama dengan 0. Maka berapa? P kuadrat negatif 6 dikali p dikali 5 itu kan sama dengan negatif 30p. Kemudian ditambah 125 sama dengan 0. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan kuadratnya. Lalu kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, masih ingat kan cara mencari akar persamaan kuadratnya? Cara seperti ini. Berapa ketika dikalikan hasilnya 125, ketika dijumlahkan itu hasilnya negatif 30. Ayo berapa? Kan negatif 25 dan negatif 5. Negatif 25 dikali negatif 5 kan hasilnya 125. Kemudian negatif 25 ditambah negatif 5 itu kan sebenarnya negatif 30. Maka berapa akar-akar persamaannya? P min 25 sama dengan 0, maka P sama dengan 25. Kemudian P min 5 sama dengan 0, maka P sama dengan 5. Nah, sampai sini belum selesai ya. Kita sudah mendapatkan nilai P-nya. Kemudian kita ingat lagi, kita tadi asumsikan P itu sama dengan 5 pangkat X. Maka kita ubah lagi ke bentuk awalnya, yaitu 5 pangkat X sama dengan P yang pertama kan 25. Maka 5 pangkat X itu sama dengan 5 kuadrat. Sehingga nilai X nya sama dengan 2. Kemudian lagi satu, 5 pangkat X sama dengan 5. Nah, 5 ini kan sama dengan 5 pangkat 1 ya. Maka nilai X nya sama dengan 1. Sehingga nilai X yang memenuhi yaitu 1 dan 2. Jadi inilah jawaban untuk contoh soal dalam bentuk yang ke-6 ini. Oke, sekian untuk video materi persamaan eksponensial. Jika ada komentar atau saran, silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.